Oke, sekarang pembahasan terakhir mengenai anuitas. Anuitas adalah pengeluaran atau pemasukan dana secara rutin menurut periode tertentu dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, rumusnya adalah ini. A sama dengan I dikali M dikali 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N min 1. Nah, A-nya itu adalah besarnya anuitas. M-nya adalah besarnya pinjaman. I itu besar suku bunga per bulannya. Lalu N-nya itu banyaknya anuitas. Nah, untuk mencari angsuran ke N bisa menggunakan rumus yang ini. AN sama dengan A dikurang IM dikali 1 plus I pangkat N min 1. Nah, untuk menghitung besarnya pinjaman, rumusnya ini. Jadi, pengembangan dari sini. Gitu. Nah, kita ke contoh soal ya, untuk lebih jelasnya. Sebuah pinjaman sebesar 25 juta harus dilunaskan dengan 5 anuitas akhir tahunan. Jika dasar bunga majemuk ditetapkan 4% per tahun, besar anuitas yang harus dibayar adalah berarti kalau dari soal nomor 1 ini yang diketahui adalah M-nya adalah 25 juta, lalu N-nya adalah 5 dari sini, terus I-nya itu adalah 4% per tahun. Nah, karena dia per bulan, maka 0,04 per 12 ini jadi per bulan. Yang ditanya adalah besarnya anuitas. Jadi A-nya itu berapa? Nah, berarti kita menggunakan rumus A sama dengan I dikali M dikali 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N dikurang 1. Nah, A sama dengan I-nya 0,0033 dikali M-nya 25 juta dikali 1 plus 0,0035 pangkat 5, N-nya 5 per 1 plus 0,0033 pangkat 5 dikurang 1. Nah, ini dikalikan dapat 82.500. Ini setelah ditambahkan lalu dipangkatkan hasilnya 1,01609 sekian per 1,016609 kurang 1. Maka A-nya adalah ini 82.500 dikali ini 61 dari sini. Satunya dikurang 1 dulu baru dibagi. Di hasilnya 61,2083. Tinggal dikalikan jadi anuitasnya adalah 5.049.686,465 rupiah. Gitu. Ini salah satu contoh soal anuitas. Oke, lanjut ya. Abdul mempunyai utang sebesar 5 juta. Utang tersebut akan dilunasi secara anuitas sebesar Rp1.060.792. Dengan suku bunga 2% per tahun, buatlah tabel rencana angsurannya. Nah, yang disuruh itu membuat tabel rencana angsuran. Nah, kalian bisa mendapati tabel-tabel kayak gini tuh di seperti kredit motor, seperti KPR, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tabel
rencana angsuran. Jadi ada bulannya, ini untuk menentukan N-nya, lalu hutang awalnya, M-nya, lalu anuitasnya. Anuitas itu terdiri dari suku bunga dan angsuran, lalu ada sisa utangnya. Nah, ini bisa dicari menggunakan rumus ini. Untuk mencari bunga, di sini, itu suku bunga dikali hutang. Lalu untuk angsuran, anuitas dikurang dari bunga. Nah, sisa hutang dihitung dari hutang dikurang angsuran. Bukan dikurang anuitas ya. Kita ke bulan ke-1. Bulan ke-1 dengan hutang awalnya 5 juta, berarti bunganya adalah 2% dikali 5 juta, yaitu 100.000. Kita tulis 100.000. Nah, untuk angsuran, tinggal kita kurangkan anuitas dengan bunganya. Berarti angsuran itu 1.060.792 dikurang 100 adalah 960.792. Kita tulis di sini. Nah, untuk sisa utangnya adalah hutang dikurang angsuran. Jadi 5 juta dikurang 960.792. Yaitu 4.039.208. Itu. Oke. Biar lebih paham, ke bulan yang kedua sekarang. Nah, untuk bulan kedua, hutang awalnya dilihat dari sisa hutang di bulan pertama, yaitu 4.039.208. Nah, dari sini sisa hutang di bulan ke-1, di bulan kedua adalah hutang awalnya. Oke, kita ke bulan kedua, berarti suku bunganya adalah 2% dikali 4.039.208. Menghasilkan 80.784,16. Dilakukan pembulatan menjadi 80.784 rupiah. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, tinggal kita cari anuitas, cari angsuran. Anuitas dikurang suku bunga. Berarti 1.060.792 rupiah dikurang ini. Menghasilkan 980.008 rupiah. Nah, kita masukkan. Nah, berarti sisa utangnya tinggal kita kurangkan. 4.039.208 dikurang 980.008 rupiah. Hasilnya adalah 3.059.200. Nah, sama seperti bulan pertama, sisa utang di sini, sisa utang di bulan kedua menjadi hutang awal di bulan ketiga. Nah, cara menghitungnya juga sama. Bunga dikali ini hutang awal, tulis di sini. Lalu angsuran, anuitas dikurang suku bunga, tulis di sini. Nah, sisa hutangnya, hutang awal dikurang angsuran. Adalah 2.059.592 rupiah. Sisa hutang di bulan ketiga menjadi hutang awal di bulan keempat. Nah, suku bunganya tinggal dikali 2%. Jadi 191,84 dilakukan pembulatan menjadi 41.192 rupiah. Sini. Nah, untuk angsuran sama anuitas dikurang suku bunga 1.060.792 rupiah dikurang bunga yang ini menghasilkan
1.019.600. Nah, tinggal sisa utangnya kurangin. Utang awal dikurang angsuran adalah 1.039.992 rupiah. Nah, kita masukkan juga ke hutang awal. Nah, suku bunganya adalah 2% dikali ini. 1.039.992 rupiah. Hasilnya 20.799,84. Saya bulatkan menjadi 20.800 sini. Nah, untuk angsuran sama anuitas dikurang suku bunga yaitu 1.039.992 rupiah. Nah, ini kan sama ya. Berarti sisa hutangnya, hutang awal dikurang angsuran. Nah, berarti sisa hutangnya adalah 0. Alhamdulillah. Oke. Itu contoh cara membuat tabel rencana angsuran. Itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Hasan mempunyai utang sebesar 5 juta. Utang tersebut akan dilunasi secara anuitas sebesar 1.060.792 rupiah dengan suku bunga 2% per bulan. Besar angsuran pada bulan ketiga adalah, berarti yang diketahuinya adalah M-nya adalah 5 juta. Lalu anuitasnya atau A-nya itu 1.060.792 rupiah. Lalu I-nya 20%, I-nya 2% per bulan. Oke, yang ditanya besar angsuran. Di A3 ya. AN sama dengan A dikurang IM dikali 1 plus I pangkat N-1. Nah, cari A3, berarti N-nya diganti jadi 3. 3 sama dengan A-nya itu 1.060.792 dikurang I-nya 0,02 dikali M-nya 5 juta. Lalu dikali lagi 1 plus 0,02 pangkat 3 min 1. Jadi A3 adalah, ini 0,02 kali 5 juta adalah 100.000 ya. Dikali 1,02 pangkat 2. Oke. Jadi A3 sama dengan 960.792 dikali ini 1,02 pangkat 2 itu menghasilkan 1,0404. Nah, A3 nya tinggal dikalikan, hasilnya adalah 999,9968. Nah, ini kita lakukan pembulatan menjadi 999.608. Oke, itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dari nomor 2. Kalau 2 kan tabelnya, ini soalnya sama seperti nomor 2, tapi yang ditanya tuh hanya 1. A3-nya berapa? Berarti bisa menggunakan rumus ini untuk mencari besar angsurannya. Gitu. Oke, terima kasih banyak semua. Materi baris dan deret sampai sini dulu. Assalamualaikum.